Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik ya, pada akhirnya Luhut akan membongkar bobroknya tata kelola bansos di era rezim Jokowi. akhirnya ya, menteri-menteri Jokowi dulu sudah mau bersuara. Jangan-jangan ingin menyelamatkan dirinya. Saya tahu betul begitu kan ya. Pak Luhut ini bisa saja memegang kartu traf ya para menteri-menteri, presiden dan wakil presiden. Jangan-jangan bisa. Karena apa? Karena Pak Luhut ini sebagai pahlawan ya di tahun 2016 sampai tahun 2023 kemarin. Karena dia bersama dengan Jokowi, tahu mereka begitu kan ya, tahu. Dia kan sebagai Menko begitu. Jadi saya kira artinya apa? Artinya kalau bobroknya ini ya di rezim Mulyono terbongkar, maka jelas ada yang pasti akan diadili. Jangan-jangan menteri-menterinya ya menteri-menteri Mulyono dulu begitu. Jangan-jangan ada yang sudah tersandra. Kabarnya begitu kan, kabarnya dari bansos yang disalurkan sebanyak 500 triliun hanya sampai separuhnya kepada rakyat Indonesia. Bayangkan bos, ini kan ngeri, 500 triliun itu angka yang begitu fantastis. 500 triliun itu bisa menganggarkan makan siang gratis selama 4 tahun. Wah, selama 4 tahun bisa loh, bisa ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, maka ya ayolah bernyanyi ya Pak Luhut. Pak Luhut ayolah bernyanyi di situ begitu kan. Siapa yang akan terbongkar bobroknya itu begitu kan ya. Ngeri. Ayo, kuncinya sudah serahkan saja kepada Prabowo kuncinya itu. Biar dibuka semua. Ya kabarnya dari Hasim ya, dari Hasim. Info A1 ya. Ini info A1 ini. Bahwa ya ada program yang konyol yang seolah-olah di situ begitu kan ya, program sana program sini, padahal di dalamnya hanya santai-santai doang. Menghabiskan anggaran doang. Nah, ini yang harus kita periksa di situ begitu ya. Ya, saya kira dengan adanya seperti ini kan Pak Luhut sudah berada di pemerintahan Prabowo begitu kan, maka jelas di situ ada nuansa-nuansa yang harus kita bongkar. Nih, Ketua Den Luhut Binsar Panjaitan membongkar ya bobroknya tata kelola bantuan sosial. Dari total bansos 500 triliun, hanya setengah yang diterima masyarakat yang berhak. Ya harus diproses. Karena apa? Karena begitu banyak saat COVID saja, bayangkan saat COVID saja masih saja dikorupsi. Padahal bagaimana rakyat yang sudah sakit semua begitu kan ya. Jadi saya kira ini harus ditelusuri begitu kan. Wajar kalau masyarakat sekarang adili Jokowi. Rusaknya tata kelola berawal dari pemimpin yang rusak dan para menterinya, pejabat yang tamak, yang dungunya pengawasan internal ya, audit dan korup sudah di budaya rezim dari Mulyono. Ini komentar dari netizen. Jadi kalau di audit saya kira setuju banget begitu kan. Setuju sekali. Audit di situ begitu. Ya biar apa? Biar tahu siapa di balik ini semua. Bayangkan bansos 500 triliun itu, wah, ngeri bos. Ini duit itu. Duit itu. Makanya di rezim Jokowi saya katakan saja begitu. Saya merasakan sendiri. Nampaknya hukum itu ya itu aja mereka. Kalau tidak, seolah-olah kalau bukan pujaannya dia begitu kan ya. Seolah-olah ya gimana begitu. Ya nampaknya ada kebal hukum. Ya ada kebal hukum. Di era Prabowo tidak ada yang kebal hukum. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Makanya tidak heran ketika Hasto mengatakan ada indikasi ini, indikasi itu, perda ini, perda itu begitu kan. Bahkan yang disebut dengan parcok di situ. Saya kira ini yang kita rasakan begitu kan ya. Makanya dengan adanya pemimpin Prabowo ini bongkar semuanya, rubah, bersihkan semuanya ya. Orang-orang yang tidak begitu produktif hanya memainkan anggaran sana sini begitu kan ya. Itu harus benar-benar dibuang ya. Bahkan inilah salahnya ya ngasih dong. Bansos yang ngasih selama ini di lapangan ya Jokowi ya. Diminta pertanggungjawaban dia kenapa dia salah sasaran. Yang seyogianya buat rakyat miskin tapi dijadikan bahan kampanye anak jadi wapres.
Ini komentar dari pro keadilan ya. Bisa saja begitu kan. Jokowi sudah menyalurkan bansos, bagi-bagi bansos, bantuan Jokowi begitu kan ya. Sudah bertuliskan di situ. Bantuan Presiden Republik Indonesia. Kemarin bantuan Wapres Gibran. Ini gimana logikanya? Uang rakyat, ditulis namanya Wakil Presiden. Ini ngeri. Jangan sampai Prabowo seperti itu. Kalau Prabowo ingin memberikan bantuan, tulis saja atas nama pemerintah Indonesia. Ya bagus di situ begitu. Seperti Anies Baswedan, ya atas pemerintah DKI Jakarta. Itu kan bagus. Jadi kan itu uang rakyat, Bos. Sudah mulai terbongkar satu persatu. Ayolah bernyanyi ya. Nanti kalau Pak Luhut begitu bernyanyi soal bagaimana bobroknya tata kelola bansos di era rezim Jokowi, ya Bahlil harus bernyanyi juga. Ya, bagaimana soal yang sekarang yang dihadapi, nyanyi di depan Prabowo dong. Ya, biar tidak dipecat. Ayolah bernyanyi menteri-menteri di situ begitu. Menyelamatkan dirinya masing-masing. Ya, jangan pikirkan yang namanya Mulyono itu. Kenapa? Ya, kalau dipikirkan ya agak serius ini, agak serius. Malah kalau dipikirkan agak blunder kepada dirinya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu bahwa penegakan hukum daerah ya seorang Jokowi nampaknya agak lemah. Lemah sekali ya, lemah sekali. Jadi seolah-olah ya yang punya jabatan mereka kebal hukum. Jangan seperti itu lagi. Ya, artinya yang oposisi begitu kan dengan koalisi berbeda misalnya, yang berkoalisi kebal hukum ya, yang oposisi tajam ya, hukumnya tajam. Bukan seperti itu logikanya, harus sama. Di negara kita tidak ada yang kebal hukum sedikit pun, siapapun orangnya. Jadi harus benar-benar ditindak dong. Coba baca lagi lah kan. Ahok udah bilang pakai kartu bank. Tiap daerah kan punya BPD. Tiap warga negara bikin KTP di BPD yang sekaligus bisa jadi kartu ATM. Bantuan semua masuk di sana bisa. Tapi kan ya kalau tidak ada kong kali kong dari atas mana mungkin begitu kan ya. Justru yang di bawah itu masih dipotong ya. Masih dipotong di situ. Kok bisa cuma komentar terus diam aja? Itu terjadi di zaman Anda Pak Luhut ketika Anda menjadi Menko kabarnya ya. Jadi kalau sekarang ingin diberantas silahkan ya. Silakan seadil-adilnya di situ. Karena apa? Karena yang kita hadapi sekarang ini adalah di negara-negara kita, ya di negara-negara orang lain begitu kan ya. Maksudnya di negara-negara di luar negeri begitu. Sudah berbondong-bondong menciptakan yang hebat, menciptakan ini, menciptakan itu. Di negara kita masih ribut. Ya, di negara kita masih ribut. Yang satunya mau cuci tangan, yang satunya membangun ini, dibantah itu. Jadi, ya perkembangan politik ya tidak berkembang kalau seperti itu, Bos. Ya, makanya dengan satu-satunya adalah bagaimana caranya adalah membangun bangsa generasi SDM yang tidak terlalu rendah. Karena masyarakat sudah dipecah-pecah. Akibatnya pemimpin yang kurang baik. Kalau Prabowo ini memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia, saya yakin satu visi masyarakat Indonesia akan mendukung Prabowo sepenuhnya. Jadi berbeda kepemimpinan antara seorang Prabowo dengan Jokowi. Ini kan berbeda, beda drastis bedanya. Coba kita baca ini ya. Ketua Dewan Ekonomi ya Nasional Den Binsar Panjaitan membongkar bobroknya tata kelola ketentuan ya bantuan sosial. Dari total bansos 500 triliun hanya setengah yang diterima masyarakat yang berhak. Kan ngeri, Bos. Kan ngeri ini begitu ya. Bahkan ya sebagai solusi pemerintah tengah membangun terpadu soal dan ekonomi ya nasional. Mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan itu. Nah, makanya dengan adanya seperti ini, ayo bongkar habis-habisan. Ayolah bernyanyi Pak Luhut ya. Selain integritas data, pemerintah juga berencana menyinkronkan informasi penerimaan bansos dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya. Bagus saya kira. Ya tidak hanya beralibi sana sini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.